Ini gimana ceritanya ya? Nanti ngeberesinnya. Hai Amici, hari ini kita mau ngebahas tint sunscreen yang harganya di bawah 20.000, cuman 18 ribuan aja. Kemarin waktu aku tahu ada produk tint sunscreen seharga itu, aku langsung auto beli dan penasaran dan excited banget. Makanya hari ini adalah video first impression aku pakai produknya. Kalian pasti penasaran kan? Karena mengingat selama ini harga sunscreen ataupun tint sunscreen itu biasanya harganya mahal, terutama tint sunscreen sih. Mostly harganya di atas 100.000. Nah, kira-kira ini harganya cuma 18.000 nih. Bagus nggak? Lengket nggak? Nggak nyaman nggak sih pas dipakai? Nah, kalau kalian penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Aku start video ini pakai bare face, nanti biar kalian bisa lihat hasil akhirnya kayak gimana. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, sebenarnya waktu aku pertama kali order produk ini aku tidak berharap banyak karena harganya cuma 18 ribuan aja. Yes, ini tuh tint sunscreen dari Madame G. Judulnya Madame G Protect Me Let's Glow Tint Sunscreen. Ini tuh SPF-nya 50 PA++++. Terus dia tuh terdiri dari 3 warna. Yang pertama tuh light kalau nggak salah, terus yang kedua medium, dan yang ketiga itu warnanya deep. Nah, karena aku tidak bisa menentukan warna dan bingung juga dan harganya murah juga, akhirnya aku membeli 2 shade. Aku beli yang medium dan juga beli yang deep. Penasaran banget aku sama produknya dan tadi produknya baru datang. Ternyata dari pertama kali produknya datang aja aku udah langsung dibikin shock gitu ya. Produknya itu ukurannya kecil banget. Ini super mini, kayak aku sampai speechless karena ukurannya tuh benar-benar kayak seukuran telunjuk aku. Nah, kalian tahu sendiri dong kalau misalnya kita pakai sunscreen itu harusnya 2 telunjuk. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian cocok pakai produk ini nyetoknya bakal nyampah banget karena ini bakal cepet habis. Dari pertama kali produk ini datang, aku langsung kayak ini mah kayaknya sekali pakai juga beres deh. Karena ini kecil banget, beratnya itu cuman 10 mili. 10 mili tuh biasanya tuh kayak untuk sampel-sampel produk yang dikasih gratisan gitu loh. Nah, sebelum aku mulai aku pakai di wajah aku akan nunjukin dulu ini shades-nya sama kalian biar terlihat apakah cocok untuk wajah aku yang sawo matang ini atau enggak. Ternyata kalau misalnya kita lihat swatch di tangan, shades yang medium dan yang deep-nya itu bener-bener enggak jauh beda. Padahal aku berharap kayaknya sih aku pakai yang deep, tapi aku penasaran sama yang medium, jadi aku beli 2. Oke, yang pertama kali mau aku pakai dulu ini yang shades-nya medium. Ini pakainya harus cimit-cimit dulu nih untuk swatch-nya karena nanti takutnya nggak cukup di seluruh wajah aku ya. Nah, yang mediumnya segini. Kalau di muka aku sih si medium ini warnanya agak terlalu terang ya. Kalau lihat dari teksturnya sih, teksturnya enakan sih. Maksudnya teksturnya tuh nggak terlalu cair ataupun nggak terlalu creamy gitu. Nah, berikutnya ini aku akan pakai yang shades-nya deep. Kita coba. Tapi semoga kalau di muka kelihatan beda ya warnanya. Kalian perhatikan baik-baik. Oh oke, kalau di muka kelihatan sih beda dikit tuh. Ini yang ini lebih terang banget, yang ini agak-agak lebih gelap sedikit, setitik banget lah lebih gelapnya. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang sama kayak aku, ataupun kalian punya kulit yang lebih gelap dari aku, kayaknya kalau untuk shades kalian nggak akan suka, karena ini pun udah terlalu putih gitu di aku. Tapi ini untuk teksturnya menurut aku enak sih, dia kayak ringan. Terus kayak BB cream sih, lebih kayak BB cream. Tuh, ya terlalu putih deh. Sebel. Kayaknya aku nggak tahu nih akan kepake langsung habis atau enggak. Tapi yang pasti kalau kita pakai sunscreen itu kan sudah pasti 2 jari ya. Jadi kita akan praktekin sesuai yang biasa kita pakai aja. Dan aku kalau pakai sunscreen tuh biasanya 2 jari. 2 jari tapi gendut gini, bukan yang tipis. Oh, ternyata ini lumayan ada sih isinya. Kayaknya sih si 10 mili ini tuh bisa cukup untuk
3 atau 4 kali, ya lumayan lah ya. Oke, ini aku pakai dulu di sebelah muka aku. Wah, kalau untuk shade sih udah tetot banget nih kalau untuk sama matang. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian punya warna kulit yang lebih terang daripada aku, ini bakal fine-fine aja sih, dan teksturnya sih lumayan enakan ya. Ini tuh kayak BB cream yang hasilnya itu agak-agak glowy gitu loh. Tapi karena ini yang deepnya aja kayak gini di aku. Jangan menyerah ya besti. Kita pakai aja di seluruh. Oh, ini aku tunjukin tuh. Ini gimana ceritanya ya? Nanti ngeberesinnya. Kita tunggu dulu lah ya sampai selesai. Jangan langsung berasumsi. Kalau aku ya ngepost soal sunscreen terus aku pakai banyak gini, pasti langsung dimarahin. Salah sendiri, pakainya banyak-banyak. Coba dibaca ya, neng-neng gelis, akang-akang ganteng, pakai sunscreen tuh memang 2 jari, ya memang segini. Jadi jangan komplain, makanya pakainya sedikit-sedikit. Ya kalau pakainya sedikit mah berarti mukanya nggak akan ketutup dong, tidak akan terlindungi maksimal dong dari matahari. Kan fungsinya sunscreen itu melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Nah, jadi kalau kalian sebelum komen, pakainya jangan banyak-banyak. Ya kalian googling dulu lah pakai sunscreen itu segimana. Karena kalau aku jelasin juga panjang. Aduh, aku ini gimana dong? Ini antara pengen ketawa, tapi gimana, masih ada segini lagi loh teksturnya. Oke lah, mari kita selesaikan ya. Ini kalau tint sunscreen warnanya kayak gini, menurut aku it worth daripada kita pakai sunscreen yang ada white cast-nya. This is the best I can get dari si tint sunscreen dari si Madame G. Ini moodnya langsung kayak sebel gitu, karena antara sebel dan pengen ketawa. Oke, kita bahas dulu ya. Tunggu, aku tunjukin dulu deh zoom sama kalian sebelum aku bahas lebih panjang. Yang pertama, untuk teksturnya ini apakah kerasa berat atau enggak? Menurut aku sih teksturnya ini enggak, agak-agak ada lengketnya sih, tapi masih cukup nyaman dipakai. Hampir mirip kayak pakai BB cream, enggak kerasa lengket, enggak kerasa greasy, literally kayak kalian pakai BB cream, tapi teksturnya agak lebih thick daripada BB cream. Terus sebenarnya ini coveragenya bagus loh. Aduh, aku pengen ketawa ngeliat muka aku di layar. Oke lah ya. Tapi ini sebenarnya coveragenya bagus. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini nih, si bekas-bekas jerawat di wajah aku tuh sebenarnya nggak kelihatan ketutupan sama si coveragenya. Tapi perlu dicatat, ini untuk shades-nya, untuk sawo matang, menurut aku nggak sawo matang friendly. Padahal sayang banget gitu untuk yang kayak gini, teksturnya nggak terlalu berat, terus ada coveragenya, tapi shades warnanya pilihannya sedikit banget. Mungkin kalau kalian punya warna kulit yang lebih terang daripada aku, kalian akan suka sama produk ini. Ada yang menarik dari tulisan cara penggunaannya. Di sini tuh dia nulis penggunaannya tuh gunakan produk ini secukupnya ke tangan lalu aplikasikan ke seluruh wajah. Secukupnya itu jangan pakai tipis ya, karena ini tuh judulnya bukan BB cream ya, tapi ini tuh judulnya sunscreen. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen itu ya 2 jari gitu. Memang harus 2 jari. Aku pakai tint sunscreen dari Avoskin, aku pakai 2 jari karena memang kalau pakai sunscreen itu harusnya 2 jari, kecuali ya sebelumnya aku pakai sunscreen 2 jari, setelahnya aku pakai BB cream atau cushion. Nah, ya cushion atau BB cream mah pakainya memang secukupnya. Tapi kan ini judulnya itu sunscreen, tint sunscreen. Berarti pakai sunscreen 2 jari. Nah, seginilah gitu. Kalau misalnya pakai 2 jari. Oke, ada tambahan juga. Ini setelah didiemin beberapa saat, kalau misalnya aku pegang-pegang gini, dia ngeset sih lumayan oke gitu ya, nggak geser. Cuman yang geser itu tadi pas di bagian hidung aja. Kalaupun dia geser, gesernya tuh nggak yang langsung ekstrim gitu loh. Cuman di bagian hidung sih geser, tapi kalau untuk di jidat, di pipi dia lumayan oke. Ini aku diemin dulu sekitar 10 menitan. Ada sedikit update, kalau lama-kelamaan dia kerasanya agak-agak ada lengket-lengketnya gitu.
dan sedikit agak bukan panas ya, lebih ke gerah gitu kerasanya, dan mulai agak kerasa sih kayak berat gitu. Kata aku sih ini nggak terlalu nyaman ya, apalagi kalau kita harus pakai dari pagi sampai siang terus reapply lagi atau dihapus dulu reapply pakai produk ini. Menurut aku sih rada kurang nyaman, tapi ini aku bakalan beresin dulu lah make upnya. Kita lihat kalau udah di set pakai powder dia hasilnya gimana. Oke, nah ini udah selesai aku make up-annya. Ternyata hasilnya bagus dan cukup flawless menurut aku. Aku ngesetnya pakai bedak Wardah dan aku pakai shades-nya itu memang kegelapan. Ini yang 43W yang Golden Sand. Aku memang selalu nyetok kayak powder ataupun bedak padat yang lebih terang ataupun lebih gelap daripada warna kulit aku. Jaga-jaga nih nemu complexion yang kayak gini, terlalu putih, terus tinggal pakai bedak yang agak gelap aja. So far ini aku tunjukin ya, yang aku suka ini coveragenya memang oke. Jadi dia begitu ditempelin sama bedak tabur tuh kayak bener-bener nempel dan hasilnya kelihatan flawless. Cuman memang untuk warnanya itu jadi kayak agak sedikit abu di bagian sini sama di bagian sini. Jadi intinya tuh produk ini memang menurut aku nggak sawo matang friendly sih. Pada saat aku settingin pakai bedak, dia kerasanya ringan, nggak kerasa lengket ataupun nggak nyaman. Jadi ini tuh lebih ke kayak BB cream sih menurut aku. Kekurangannya itu sih, walaupun harganya 18.000 tapi ukurannya terlalu kecil dan merepotkan menurut aku. Dan warna shades-nya itu terlalu terang kalau misalnya untuk yang punya kulit sawo matang. Nah sekarang aku akan berkegiatan dulu, nanti aku kasih lihat deh sama kalian. Kan kalau sunscreen tuh biasanya pakainya 3-4 jam. Nah, nanti aku akan tunjukin aja sama kalian setelah 3-4 jam apakah dia jadi berminyak atau gimana. Karena nggak mungkin pakai 5-6 jam ya, karena sunscreen tuh pakainya 3-4 jam aja udah cukup. Oke, ini udah 4 jam, kayaknya 3,5 jam deh. Aku udah pakai, ternyata sih hasilnya oke sih menurut aku. Cuma ini coveragenya agak bubar sedikit di sini juga, terus di sini juga. Tapi hasilnya dia lumayan oke. Cuman di garis bawahi aku nggak melakukan apa-apa ya. Kayak cuman diem doang di rumah, tidak berkegiatan, kayak duduk kena AC doang gitu. Jadi wear testnya nggak tahu kalau misalnya dipakai di luar ruangan. Tapi so far dia tuh kayak ada minyakan tapi cuma di hidung doang. Tapi untuk di bagian lainnya tidak greasy dan yang pasti dia nggak oxidize. Itu sih yang terpentingnya. Overall sih aku suka ya, kecuali shades-nya. Mungkin kita akan tunggu apakah dia akan mengeluarkan shades yang lebih gelap atau enggak, atau ukuran yang lebih besar atau enggak. Karena kalau ukurannya masih segitu aja agak ribet ya kalau mau beli.